Tema perenungan kita pada pagi hari ini, hidup dalam suatu kehormatan. Jadi hidup dalam suatu kehormatan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-12 ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi referensi hidup Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi bahwa supaya kamu hidup terhormat dan berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Sama-sama bilang dengan saya terhormat. Amin. Jadi Tuhan mau kita ini menjadi orang dan pribadi-pribadi yang terhormat. Itu kita akan menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Nah, bagaimana agar kehormatan itu, perkenanan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita? Dalam ayat-ayat bacaan ini kita temukan ada beberapa hal yang akan menjadikan kita berkenan kepada Tuhan sehingga pribadi kita menjadi seorang yang terhormat. Nah, yang pertama, Tuhan berkenan pada kita dan kita menjadi pribadi yang terhormat karena kekudusan. Sama-sama bilang dengan saya, kekudusan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab bilang ada kekudusan, ada pengudusan. Ya, kalau kudus, kadosi dalam bahasa Ibrani. Tetapi ada satu kata yang agak unik. Di dalam firman ini kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3 tadi berkata apa? Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk bisa menjadi seorang dan pribadi yang terhormat, kita harus hidup dalam pengudusan. Dan dalam bahasa aslinya kata pengudusan itu digunakan kata hagiasmos, yang artinya kita perlu ada concentration. Jadi efek dari concentration itu, pemurnian itu, pengudusan itu, kita akan menjadi seperti seorang yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau kita istilahkan pengudusan itu sama seperti Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana seorang tukang emas atau tukang perak yang sedang mengerjakan dan mengolah emas. Jadi emas itu saudara sampai menjadi suatu produk yang ada di tangan saudara, yang ada di anting saudara, di kalung saudara, itu melewati suatu proses yang panjang. Dan proses itu dinamakan dengan peleburan, dibakar, dipisahkan dahulu dengan beberapa zat kimia. Kemudian dibakar dengan api, dipukul dengan martelo. Diputar dengan putaran yang begitu panjang. Jadi proses ini sampai luar biasa. Setelah sudah dibentuk, dihancurkan, dipukul dan diratakan, diproses, kemudian dibakar lagi. Di mana tukang yang sedang memproses emas itu saat membakar emas? Ada di situ. Dia sedang memegang dengan hati-hati emas itu. Dia tidak meninggalkan emas itu. Itulah proses Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita seperti sedang dipukul-pukul. Haleluya. Kita mungkin sedang dibanting-banting, bahkan sedang diapi. Tapi di manakah tukang emas itu? Bukankah dia sedang memegang benda emas itu saudara dengan hati-hati? Sebab Tuhan tahu, lewat pelajaran kita dengan tukang emas itu tidak boleh bakar emas terlalu lama. Dia hanya membakar beberapa menit saja, sampai benar-benar telah menjadi bentuk yang sempurna. Terlalu lama dibakar meleleh. Jadi kapan tukang emas itu berhenti membakar sebuah
perhiasan emas yang telah dibentuknya dengan lelah itu, yaitu sampai cahaya, ya, sampai emas itu berubah menjadi seperti cermin, saudara. Sehingga dia melihat rupa daripada wajahnya sendiri ada pada emas itu. Nanti emas itu kalau sudah dibakar, saudara, dia akan berubah menjadi seperti cermin. Sehingga orang yang sedang membakar emas itu kelihatan wajahnya ada di emas itu. Dia angkat apinya. Itu sudah tanda emas itu sudah selesai dalam pengerjaan dan prosesnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tidak akan tinggalkan kita saat kita berproses. Ya, dia ada di situ. Jadi pengudusan itu, saudara, ternyata adalah seperti tukang emas sedang memproses emas, saudara. Jadi Tuhan mau kita menguduskan diri kita. Hagiasmos, kita dibentuk, diperbaharui dengan pengudusan. Dan Rasul Paulus menuliskan dalam catatan-catatan penting ayat yang kita baca tadi. Dia ingin meminta agar kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, menjauhi percabulan, menguduskan diri, mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dengan keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kenapa ayat ini muncul? Karena di Tesalonika ternyata ada banyak orang yang hidupnya tidak ada dalam pengudusan. Kita sudah tahu, saudara, orang Eropa itu kan hidup dengan kebiasaan pergaulan bebas, begitu, saudara, ya. Jadi di mana saja ketemu boleh jadi, begitu. Tapi mereka tidak menikah. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan mau mengajarkan kita lewat hari ini. Kalau kita mau menjadi pribadi yang terhormat, kita mau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, kita harus memulai dengan pengudusan diri. Yaitu dengan apa? Dengan membentuk suatu rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Ya. Jadi artinya ketika kita sudah bersama dengan pasangan kita, kita belum melaksanakan yang namanya pengudusan atau pernikahan di dalam Tuhan, itu harus dilaksanakan, saudara. Ada istilah, sudah Pak Pendeta, ketongan sudah kawin adat Pak Pendeta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adat lebih tinggi dari Tuhan? Haleluya. Harusnya Tuhan lebih tinggi daripada adat. Amin. Jadi yang harus duluan apa, saudara? Sebenarnya harus gereja dulu, baru adat, saudara. Sebab kalau kita mendahulukan hanya kawin adat saja, ini kata firman Tuhan, engkau menjadi orang yang tidak berkenan di mata Tuhan dan engkau menjadi orang yang tidak terhormat. Tapi ketika engkau mau mengambil seorang perempuan dan menjadikan dia pasangan hidupmu dan menikah dalam kekudusan, maka saya percaya dan yakin Tuhan bilang engkau sudah ada di dalam kehormatan di mata Tuhan dan perkenanannya. Jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada kita, bahwa agar menjadi seorang pribadi yang terhormat di mata Tuhan, berkenan di mata Tuhan, yaitu pengudusanmu. Hagiasmos, pengudusan. Kita menjadi orang yang dimurnikan, memurnikan diri, memilih salah satu pasangan dan setia seumur hidup kita. Amin. Pak Pendeta, bagaimana kalau tiba-tiba dia selingkuh lagi, Pak Pendeta? Tetap setia. Amin. Berdamailah dengan dia. Karena Tuhan mau kita untuk selalu saling mengampuni. Ya, amin, saudara. Ya, karena semua manusia bisa hilang. Jadi oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita harus belajar dalam kekudusan. Harus belajar dalam pengudusan. Karena pengudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Saudara, orang tanpa kekudusan dia tidak mungkin melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak mungkin lihat visi Tuhan. Dia tidak mungkin lihat bagaimana Allah menyatakan sesuatu bagi dia.
Ya. Karena orang yang tidak kudus tidak mungkin dapat melihat Allah, itu ayat firman Tuhan. Jadi tidak mungkin dia bisa melihat suatu penglihatan yang baik, dia bisa melihat tentang apa yang Tuhan mau kerjakan kalau hidupnya tidak kudus. Jadi itu penting, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita mau hidup dalam kehormatan, perkenanan di hadapan Tuhan, kita harus hidup kudus. Kemudian yang kedua, nah ini, kita akan lihat bahwa yang kedua ternyata hidup dalam ketenangan, hidup tenang, itu ternyata merupakan bagian dari kehormatan, saudara. Saya akan bagikan kita. Jadi selain pengudusan, yang kedua, Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa hidup dalam ketenangan itu merupakan bagian dari apa? Suatu kehormatan. Kita baca ya. 1 Tesalonika 4 ayat 11, dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara belum cukup hanya hidup kudus. Jadi belum cukup. Ternyata ada hal yang kedua yang Tuhan mau kita kerjakan agar kita menjadi pribadi yang terhormat. Yaitu ternyata hidup dalam kondisi yang tenang. Tuhan mau hidup kita ini, saudara, agar menjadi seorang yang terhormat harus menjadi seorang pribadi yang tenang. Mengapa tenang itu merupakan bagian daripada kehormatan? Karena ternyata, saudara, ketika saya searching, ya, mencari dalam Kejadian 25 ayat 27, saya akan bacakan 25 ayat 27. Ternyata, saudara, Allah memilih seseorang yang bernama Yakub dibandingkan dengan kakaknya Esau dan memberkati dia. Yakub menjadi Israel hari ini, menjadi bangsa yang dipilih Allah karena ternyata dia punya kehidupan yang tenang. Saya bacakan Kejadian 25 ayatnya yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Saudara, waktu saya merenungkan bagian yang kedua, mengapa kehormatan dan perkenanan Tuhan itu terjadi kepada seseorang yang dikuduskan, dan yang kedua orang yang tenang. Karena ternyata Allah itu suka dengan orang yang tenang, pribadi yang tenang. Ada dua orang kembar lahir bersamaan yang bernama Esau dan Yakub. Tapi Allah memilih Yakub, dan Yakub itu berubah nama menjadi Israel. Ternyata awal Tuhan memilih karena Yakub adalah pribadi yang suka tinggal tenang di kemah. Waktu itu dia belum punya rumah bata, jadi dia punya kemah. Kemah itu rumah mereka. Nah, orang yang suka tinggal di rumah yang bernama Yakub. Dan orang yang suka tinggal di padang karena dia suka berburu, dia nggak pulang ke rumah, itu Esau. Dan kita tahu akhir hidup Esau tidak menjadi pribadi yang diberkati. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah ternyata suka kepada orang yang suka tinggal di kemah. Kalau pada perjanjian-perjanjian lama juga ditulis orang yang diam-diam di kemah. Saya melihat bahwa ternyata orang yang suka tinggal di rumah, mengurusi hal-hal rumah, itu menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, yang suka berjalan-berjalan, dengar baik. Tuhan tidak pilih yang suka berjalan-berjalan, tapi Tuhan suka yang tinggal di rumah, saudara. Ini benar, ya kan? Ini Alkitab bilang. Jadi tinggal tenang di kemah. Ya. Kemudian yang kedua ini, saudara, kita lihat mengapa hidup tenang merupakan kehormatan. Coba kita baca, ternyata ada bagian lain juga yang menulis tentang tenang.
Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Menjadi tenang, kata Tuhan, kamu akan memperoleh kekuatan. Orang saudara hidup ini kalau mudah panik, ya, mudah panik, dia tidak akan tahu, dia nggak akan mengerti bahwa apa yang sedang, ya, dan akan dia putuskan, saudara. Ada banyak orang, saudara, hari-hari ini dibutakan karena kehidupannya panik. Ya. Orang panik tuh, saudara, selalu akan memilih jalan yang salah. Orang yang gegabah akan selalu berjalan dengan kegagalan, saudara. Coba hidup itu kita belajar dalam ketenangan, di situ kekuatanmu, kata firman Tuhan. Kamu kuat kalau kamu tenang. Ya. Coba saudara lihat, begitu saudara dapat kabar berita apa, syok, panik. Ya, berapa banyak orang yang lagi ujian, ya, lagi ujian. Ketika dia gugup, dia panik, dia lupa, saudara. Ya, jangankan itu, waktu saya ujian S2, ujian proposal, saudara. Saya karena panik, saudara, ditanya. Dulu kuliah tahun berapa, saya lupa kuliah tahun berapa, gak bisa jawab, saudara. Tuhan, haleluya. Kamu kuliah di mana sampai saya lupa universitas saya kuliah waktu itu, saudara. Saking panik saya ditanya, saudara. Haleluya. Saudara, orang panik, orang nervous, saudara tanya dia gak akan bisa ngerti, blank, saudara. Coba kalau saudara tenang, tenang saja. Tenang gitu. Waktu saya belajar dari ujian proposal, saya sudah panik, saya nggak bisa jawab. Tapi begitu saya ujian tesis, saudara, saya belajar dari kepanikan saya di ujian proposal. Saya ujian tesis, saya nggak panik lagi. Saya tenang saja. Bahkan luar biasa, saudara, dosen-dosen saya itu dampingi saya. Dia bilang, tenang, sabar, Pak Riki, sabar. Terus itu dosen saya, ya, Ibu Mur ini, dia datangi dosen penguji. Pak, sebelum ujian Bapak doakan dulu ini Pak Riki ini. Bayangin, saudara, dosen yang mau nguji saya, itu suruh doain saya dulu, saudara. Jadi doain saya, tenang, udah kita ngobrol-ngobrol aja, dia bilang. Sudah, saudara, akhirnya saya gak panik dan bisa jawab semua pertanyaan yang begitu aneh-aneh dari dosen penguji. Jadi ternyata saya jumpai, Bapak Ibu Saudara, orang yang tenang itu dia akan kuat. Dia akan mampu menjawab. Dia akan mampu menang di setiap ujian-ujian apapun, ujian iman, ujian persoalan dalam hidup ini. Jadi kalau saudara hidupmu tenang, berhadapan dengan siapapun, musuh yang paling hebat sekalipun, orang yang luar biasa, pangkat kedudukannya lebih tinggi daripada saudara, tapi waktu orang itu melihat engkau, bahwa engkau adalah pribadi yang tenang, engkau dihormati oleh dia. Betul, saudara. Kunci berhadapan dengan orang yang statusnya lebih tinggi daripada saudara, orang yang lebih hebat daripada saudara, tenang saja. Saya kasih tahu saudara, berhadapan dengan siapapun, kalau saudara jadi pribadi yang tenang, tenang saja, gak usah nervous, gak usah panik, gak usah takut, gak usah gegabah. Santai, tenang aja. Slow, tarik nafas baik-baik, atur nafas baik-baik. Maka orang yang statusnya lebih tinggi dari saudara akan hormat dengan saudara. Karena dia banyak jumpai, orang itu banyak jumpai. Orang-orang yang berhadapan dengan dia pasti gemetar, takut, nervous. Tapi begitu dia ketemu saudara, kok saudara tenang. Dia boleh hormat dengan saudara. Ya, saya kasih tahu ini rumus penting, saudara. Saudara mau berurusan dengan siapapun, kalau kau hidupmu kerasa gerusuk, berhadapan dengan orang penting, dia gak akan hormati kamu. Tapi kalau engkau menjadi pribadi yang tenang, ketika berhadapan dengan pemimpin besar, mungkin saudara ketemu dengan salah satu presiden, biasa aja saudara. Ketemu, tarik nafas dalam-dalam, biasa aja. Tenang. Maka ada
suatu keadaan di mana orang itu akan menghormati engkau. Betul saudara. Tapi kalau kelihatan saudara mulai muka pucat, waduh, ya kan, mulai gemetaran, itu sudah dia akan bikin saudara akan dipelonconya itu. Jadi saudara, dimanapun hidup kita harus belajar dalam keadaan tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Amin. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang hebat juga. Dan saudara tidak akan direndahkan, tapi saudara akan dipermuliakan. Karena janji Tuhan, kalau engkau tenang dan percaya, maka ada kekuatan yang membuat engkau dihormati. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi mengapa hidup tenang merupakan kehormatan? Karena firman Tuhan juga berkata, Mazmur Daud 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Daud bilang gak ada tempat aku bisa tenang selain dekat dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan gak mungkin panik saudara. Orang dekat dengan Tuhan pasti ada ketenangan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan dan dihormati, maka saudaraku yang terkasih, yang ketiga, ketika kita belajar mengurus persoalan-persoalan kita sendiri. Ya, saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, seorang yang terhormat selain dia hidup tenang, maka dia juga akan adalah orang yang bisa mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dengan tidak melibatkan persoalan kita kepada orang lain, ya, kita sedang membentengi privasi kehidupan kita dari segala bentuk pendapat negatif. Jadi bicara tentang apa? Kemandirian. Jadi Tuhan ternyata mau bilang buat kita saudara, untuk kita bisa menjadi pribadi yang terhormat adalah orang yang suka mengurusi persoalanmu, soal-soal, masalah-masalahmu, kau kerjakan sendiri. Amin. Ya minimal cerita dengan pendeta lah, supaya pendeta bantu doa gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, ternyata penting bagi kita sekalian untuk tidak melibatkan persoalan kita dengan orang lain. Karena jika kita menginformasikan, kita menjadi pribadi yang tidak membentengi privasi dalam kehidupan kita untuk segala pendapat negatif. Ya, coba kita baca lagi. Saudara, suatu kehormatan untuk mengurus perusahaan-perusahaan sendiri itu artinya gini, dunia ini, ya, di dunia informasi itu adalah power. Saudara, kenapa informasi database orang di dunia ini sampai hacker mau bobol sampai luar biasa? Saudara, kita pernah dengar beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bisa dengar informasi nomor induk kependudukan kita bobol, betul tidak? Lalu kenapa itu dijual ke pihak asing? Kenapa? Kenapa sampai harus dijual? Berarti kan ada harganya saudara. Informasi bagi seorang hacker itu duit saudara. Itu bernilai saudara. Kenapa? Karena dengan informasi itu bagi dunia, data seseorang itu adalah power, kekuatan saudara. Jika kita mau lebih dihargai, kita mau lebih didengar, dan tidak mau menjadi orang yang mudah dimanipulasi,
Kita harus memiliki pribadi yang diam. Lebih baik karena itulah kuncinya. Ya saudara, betul nggak saudara? Jadi mulai hari ini saudara yang suka curhat sama teman-temanmu, berhenti. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang dihormati. Betul nggak saudara? Saudara cerita titip duit bisa berkurang. Tapi kalau saudara titip cerita curhatmu akan bertambah saudara. Ya, pernah ada yang titip duit berkurang atau dihabis? Kurang lebih Pak Pendeta. Tapi kalau saudara titip cerita bertambah saudara. Wah sambung lagi sana. Ya begitu saudara ya. Jadi kira-kira seperti itu. Amin. Jadi saudara kalau titip duit bisa berkurang, tapi kalau titip cerita saudara akan bertambah. Karena di dunia ini saudara informasi database rahasia itu menjadi power kekuatan yang besar. Diperjualbelikan di setiap market, black market dimanapun berada saudara. Jadilah pribadi yang memahami kekuatan kita justru saat diam dan tenang itu saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena waktu kita dengan Tuhan, kita gak akan banyak bicara. Justru kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita lebih banyak diam. Kita menikmati suasana indahnya bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kemudian yang keempat. Nah ini dia poin terakhir. Kalau saudara mau terhormat, saya mau terhormat, setiap kita mau terhormat, belajarlah untuk menjadikan bekerja dengan tangan dan tidak bergantung dengan orang lain. Itu akan menjadi kehormatan buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ternyata orang-orang yang mau kerja dengan tangan mereka, menggunakan tangan mereka untuk menghasilkan suatu produk dan menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi dirinya sendiri, akan menjadikan dia seorang yang terhormat. Dan dalam pandangan umum, dia adalah orang yang sopan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau saudara kerja, itu kehormatan saudara. Amin. Ya. Apapun pekerjaanmu, maukah engkau sebagai seorang cleaning service, atau saudara sebagai seorang apapun juga pedagang, atau mungkin saudara cuma punya lapak ya, yang jualannya cuma satu item saja. Tapi saya mau bilang engkau terhormat saudara. Amin. Orang boleh hina pekerjaanmu, tapi saya mau bilang di mata Tuhan engkau terhormat. Amin. Di mata orang di rumahmu juga engkau terhormat. Mungkin di mata teman-temanmu engkau enggak terhormat. Pekerjaan apa itu? Itu lulusan S1 masa dia kerja begitu. Orang bicara begitu, tapi di mata keluargamu, di mata orang-orang yang menyayangimu, engkau terhormat. Sama-sama bilang dengan saya mau bekerja. Apapun pekerjaannya. Amin. Jadi saudara, gak usah malu dengan pekerjaanmu hari ini. Karena memang kadangkala Tuhan lagi uji kita dengan pekerjaan sederhana. Apakah kita setia? Apakah kita mau mengerjakan itu dengan baik? Ataukah kita tetap seperti itu saudara? Saya di Jakarta ada supir yang biasa antar kita. Jadi antar kita dengan ibu, Mas Dodi namanya. Jadi dia biasa antar kita, jemput kita, dan saudara, Pak Dodi cerita
Jadi Pak Pendeta, saya itu tadinya cleaning service di kantor Pak. Oh begitu ya? Iya ceritanya. Saya setia aja sama pekerjaan saya Pak. Saya amanah Pak sama pekerjaan saya. Terus gimana ceritanya bisa naik level jadi supir nih? Begini ceritanya Pak. Jadi waktu itu kepala kantor ya kebetulan lagi mau mindahin mobilnya dia kejepit di tengah-tengah, parkirannya numpuk. Gak ada supir lagi Pak. Gitu. Lalu ibu kepala kantor bingung Pak, gimana cara ngeluarin mobil? Sudah saya nawarin diri, Bu, saya bisa pindahin Bu. Saya izin pinjam kuncinya. Udah dikasih kuncinya sama ibu kantor. Kemudian dimundurin satu-satu mobilnya. Ya, ada 3 mobil numpuk tuh. Habis dimundurin semua selesai. Ibu punya kepala kantor punya mobil dikasih keluar. Dan kemudian ibu langsung panggil, Pak nanti besok pagi ke kantor ya ketemu. Dan dia cerita lalu dia dipindahkan tugasnya dari apa? Dari bagian cleaning service naik jadi supir saudara. Amin. Dan saudara supir yang mendampingi semua ya kepala-kepala dinas, kepala daerah, wagub, gubernur semua dia yang tangani saudara. Jadi berawal dari orang yang setia di cleaning service. Saudara saya mau bilang promosi itu datang dari Tuhan kalau kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Ya. Jadi jangan apa saudara? Tidur-tiduran. Ada orang cuma tidur saja. Nanti malam dia bangun kayak kelelawar saudara. Hanya kelelawar yang tidur di masa siang dan bangun di waktu malam saudara. Ya. Sama-sama bilang saya bukan kelelawar. Amin. Haleluya. Jangan marah saudara. Ini cuma mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan bahwa kita ada kedua tangan. Apapun kita kerjakan. Ya, apapun kita kerjakan. Jadi jangan pernah malu saudara. Usaha apapun, bisnis apapun, selama tidak mencuri, selama tidak menipu orang, itu terhormat. Amin. Saudara, gembala saudara yang berdiri di depan saudara ini adalah seorang yang sampai hari ini selain dia sebagai seorang gembala, sebagai penginjil, sebagai seorang yang terus melayani dimanapun kesempatan berada, tapi juga adalah seorang pedagang. Haleluya. Saudara, saya suka pedagang dan apa yang saya dagangkan macam-macam saudara. Mau barang apa saja. Ya, saya paling suka dan paling senang itu jual barang bekas saudara. Karena itu menguntungkan. Ya. Jadi saya beli dengan harga beberapa dan saya jual lagi. Dan itu luar biasa saudara. Dan itu menghasilkan saudara. Ya. Jadi kita harus bekerja dengan tangan kita. Kita tidak boleh jadi pribadi-pribadi yang pemalas saudara. Ya. Paulus saja saudara mengajarkan kepada kita. Dia bekerja dengan tangannya. Coba lihat. 1 Korintus 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Wow, Paulus cerita ini. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus tulis ayat ini karena dia mau bilang sama jemaat, saya sampai hari ini tugas utama saya memberitakan Injil, tapi dengan tangan kami bekerja berat. Apa yang dikerjakan? Dia adalah pengusaha tenda. Dia entrepreneur. Dia bikin tenda, dia jahit tenda, dia jual. Dalam usaha dia bekerja, dalam usaha dia membuat tenda. Dia dimaki-maki orang saudara. Kalau terlambat pesanannya, pasti orang maki-maki. Tapi dia tetap apa? Memberkati. Bahkan ada kalanya dia bikin mungkin tendanya nggak bagus, lalu tidak sesuai dengan dimau dan terjadi kerusakan di waktu penggunaan, dia dianiaya, tapi tetap sabar.
Paulus adalah teladan seorang pelayan Tuhan yang tetapi juga dia bekerja dalam tugas dan pekerjaannya, yaitu membuat tenda. Berarti mengajarkan kepada kita, saudara, kita harus menjadi orang yang mandiri. Kita harus menjadi orang yang mau bekerja, apapun pekerjaan itu. Meskipun pekerjaan itu seperti sampah dunia, kata Rasul Paulus. Seperti kotoran dari segala tempat. Wow. Saya sampai bilang begitu, saudara. Jadi hari ini, saudara, saya merasa dalam roh ada banyak orang yang tidak bangga dengan pekerjaannya. Ya, saya sepertinya sementara saya bicara, Roh Kudus taruh saya di hati bahwa ada banyak orang yang hadir di ibadah kita hari ini tidak merasa bangga dengan pekerjaannya. Saya mau sampaikan, engkau salah. Justru dalam pandangan Tuhan, engkau adalah pribadi yang terhormat. Apapun pekerjaanmu, mungkin orang bilang sampah dunia. Mungkin orang bilang pekerjaanmu adalah pekerjaan yang tidak layak. Orang yang bicara. Tapi di mata Tuhan, engkau pribadi yang terhormat karena engkau bekerja dengan kedua tanganmu. Engkau tidak membebani orang lain. Amin. Ya. Justru yang hina itu adalah orang yang bisa bekerja dengan dua tangan, tidak cacat, tapi mau kerja. Ya, begitu. Saya ada di Saga, kita habis turun, dorong belanjaan. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki ikut juga mendorong. Cuma saya nggak lihat kakinya, dia loncat-loncat dia dorong, ikut juga pegang. Saya bilang hati-hati nanti kamu jatuh. No, saya pegang sudah. Nanti Bapak dorong sendiri. Dia tidak, dia tetap pegang saja sambil loncat. Saya belum lihat kakinya. Nanti sampai di mobil, saya mulai mau pindahkan, dia loncat. Kenapa orang ini loncat, saya bilang. Pasti lihat begini, ternyata kakinya cuma satu, saudara. Haleluya. Dia bantuin saya pindahin barang gitu satu-satu. Ya Tuhan kasihan, saya bilang. Begitu. Tapi dia masih mau bantuin, saudara. Ada semangat kerja dari anak ini. Ya, luar biasa, saudara. Nah, saya berpikir bahwa ada banyak orang punya kaki dua, tapi gak mau kerja. Ada banyak orang punya dua tangan lengkap, gak ada yang buntung, saudara. Tapi gak mau kerja. Ya. Begitu. Harus kerja, saudara, apa saja. Amin. Jangan tegang, saudara. Ini pendeta lagi marah kah? Enggak, bukan marah, maksudnya kasih semangat. Harus bekerja. Amin. Ya, kerja apa saja. Ya. Usaha apa saja. Maka saudara pasti akan diberkati Tuhan. Oke, yang berikut. Kenapa bekerja menjadi sebuah kehormatan? Karena memang Alkitab bilang bahwa Tuhan mengutuk manusia saat manusia makan di Taman Eden buah pengetahuan baik dan jahat itu. Maka Tuhan kutuk manusia untuk dia harus bekerja. Saya bacakan Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Tuhan berkata bahwa kita harus kerja karena memang itu kutuknya, saudara. Ya, jadi terkutuklah tanah karena engkau, dan engkau akan mengerjakan tanah yang terkutuk itu, dan engkau akan makan dari hasil tanah yang itu, dan engkau akan mati juga sampai engkau mati menjadi tanah. Jadi memang, saudara, pekerjaan itu adalah suatu tugas baru. Meskipun dia berbunyi seperti kutuk, tapi kita percaya Yesus sudah mati
di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi tanah yang terkutuk itu, sehingga kita bekerja bukan lagi karena kutuk, tapi karena kehormatan. Sama-sama dengan saya bilang, bekerja adalah kehormatan. Kalau perjanjian lama sebelum Yesus tebus, kita masih kerja di bawah kutuk. Tapi hari ini kita bekerja karena kehormatan, karena anugerah. Tanah sudah ditebus, ya. Darah Yesus yang tercurah bukan hanya untuk manusia penebusan, tapi juga darah itu tertumpah bagi tanah. Sehingga tanah yang terkutuk menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita, waktu hari Sabat Yesus sembuhkan orang di hari Sabat. Semua ahli Taurat, orang Farisi marah. Kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus bilang begini, Bapakku masih bekerja sampai hari ini. Yohanes 5 ayat 16-17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sejak manusia jatuh di dalam dosa, ternyata tidak ada lagi ya hari perhentian itu. Manusia terus bekerja dan bekerja. Bahkan Allah Bapa tidak berhenti bekerja. Ya, tetap bekerja dan bekerja. Sampai kapan? Sampai 1000 tahun damai nanti. Itulah bonus yang terakhir di mana kita akan beristirahat, saudara. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah Bapa saja bekerja sampai hari Sabat, maka kita pun juga anak-anaknya terus bekerja. Ya. Jadi bekerjalah. Tapi jangan ditafsirkan lagi, oh kalau begitu toh hari Minggu kerja sudah pendeta. Bukan, maksudnya gini, hari Minggu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya bekerja dalam melayani Tuhan. Saya percaya hari-hari 6 hari lamanya kita udah kerja buat dunia, kita udah kerja buat segala hal. Tapi di hari Sabat kita bekerja untuk Tuhan, amin. Saudara, kita datang ikut ibadah hari ini, kita sedang bekerja untuk Tuhan, saudara. Benar gak saudara? Tuhan dimuliakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Waktu kita muji Tuhan, kita sedang melayani Tuhan, saudara. Ya, cuman beda konteksnya saja. Kalau melayani itu ya sifatnya tadi. Kalau bekerja di ladang Tuhan, ya tadi konsepnya melayani Tuhan. Jadi saya percaya kita datang hari Minggu, kita juga bekerja untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan agar namanya ditinggikan. Jadi hari Minggu jangan kerja di tempat lain, kita betul-betul memfokuskan untuk Tuhan. Apalagi ibadah kita gak lama kan saudara, cuman 2 jam saja. Oke, kita penutup. Mari kita menjadi pribadi yang terhormat dan menjalani kehidupan Kristen kita, yaitu dengan apa? Hidup dalam pengudusan. Jadi kita harus hidup dalam pengudusan. Kemudian yang kedua, hidup belajar tenang, saudara. Kita menjadi pribadi yang tenang, jangan panik, gegabah dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita. Kemudian yang ketiga, mengurusi persoalan-persoalan kita sendiri. Jadi lebih baik sedapat-dapatnya urusi persoalanmu sampai selesai. Kalau sudah tidak mampu lagi, cari tempat untuk berkonsultasi, untuk didoakan supaya persoalanmu itu selesai. Dengan kau cerita kemana-mana, apalagi yang update story aneh-aneh, saudara. Ada kan lagi bermasalah dengan suaminya, dipakai story apa gitu. Lagi bermasalah dengan istrinya, dia pasang story begitu, ya kan. Haleluya. Ya, Tuhan tidak lihat kopu story, saudara. Amen. Ya, Tuhan tidak main medsos, saudara. Setan main medsos, iya. Justru story, saudara, dibilang, ya kan. Saudara, orang paling senang kalau lihat orang hancur, saudara. Makin saudara bikin story hancur-hancur, makin senang orang, saudara. Oh, haleluya, katanya begitu. Karena ternyata, saudara, ada banyak orang juga yang mendoakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Saya jadi ingat cerita, saudara, satu teman pendeta saya cerita, dia bilang ada pengusaha di jemaat dia, itu pengusaha apa? Peti jenazah. Jadi begitu dia
datang ke kunjungan jemaat yang mengolah peti jenazah, tolong Pak Pendeta katanya kan, jemaat ini bilang, ini sudah 2 bulan Pak Pendeta, saya punya peti jenazah ini tidak laku-laku. Ini pendetanya ternyata dia stres, saudara. Waduh, kalau saya berdoa begini berarti supaya orang mati, saudara. Haleluya. Makanya dia bilang dia dilema mau berdoa begitu. Ya kan? Bayangin saudara, disuruh doa apa? Peti jenazah, saudara. Karena jemaatnya pengusaha peti jenazah. Pak Pendeta sudah 2 bulan, dia bilang. Saya punya peti jenazah ini belum ada yang beli, ya kan? Berarti belum ada yang mati, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, ternyata saya pelajari ada juga orang yang sedang mendoakan yang negatif, ya kan? Ya, saudara. Sama saja kayak misalnya kita lagi daftar tunggu, ya kan? Pak Pendeta tolong doakan supaya ada yang cilaka. Ini kan dilema, saudara. Gembala saudara suruh berdoa supaya ada yang dilema. Mungkin ada yang meninggal gitu karena ada yang kecelakaan. Tidak mungkin saudara. Haleluya. Jadi ternyata itu tadi. Ada orang yang berharap hal-hal yang seperti itu. Makanya jangan pasang story aneh-aneh saudara. Ya, jangan pasang story aneh-aneh, story galau-galau. Karena itu bikin iblis kan senang. Oh puji Tuhan, ternyata dia lagi bermasalah dengan DPP tua ini. Haleluya. Tong bisa masuk di antaranya. Darah Yesus. Amin. Jadi hiduplah tenang dan mengurusi persoalan sendiri. Yang keempat apa tadi? Bekerja tanpa membebani orang lain. Jadi sedapat-dapatnya kerjakanlah saudara. Pekerjaanmu jangan membebani orang lain. Maka saya percaya dengan begitu engkau menjadi pribadi yang terhormat. Yang setuju katakan amin.